telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2020. Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LB dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi penjawab. Di Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK, termasuk juga dari Kepala Staf Kepresidenan ataupun KSP, ada permasalahan ataupun ada catatan yang cukup serius dalam pengelolaan khususnya BGN ya sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengelola program makan bergizi gratis. Dan catatan ataupun rekomendasi yang sudah diberikan ini sebelumnya juga sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga kita ketahui bersama ini kemudian ditindaklanjuti langsung oleh Presiden untuk mencopot kedua pucuk pimpinan ini. Dan salah satu yang juga menjadi sorotan pemirsa yang juga tadi disebutkan oleh Kurnia Ramadana selaku PLT Deputi Bidang Kemitraan dan juga ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan, salah satu yang menjadi keputusan pencopotan ataupun dugaan korupsi ataupun penyimpangan anggaran terkait dengan jual beli SPPG. Ini yang tentunya masih menjadi pertanyaan kita semua, apakah memang betul ada praktik dugaan jual beli SPPG? Karena kita ketahui bahwa SPPG ini merupakan dapur yang secara resmi dan sudah harus mendapatkan pemantauan ataupun pengelolaan khusus dan juga dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional. Namun pada kenyataannya jika memang betul ada dugaan jual beli SPPG, ini tentunya harus menjadi catatan penting di dalam pengelolaan program prioritas dari pemerintah khususnya. Mobil kasanya untuk ini menjadi kawasan lagi pada tipe pemirsa yang seharusnya menjadi mengawasi program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ternyata melakukan kesalahan dan juga tidak mengemban amanah secara baik. Dan ini rasanya, kita dan juga pemirsa, sebentar lagi kita akan mendengar konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak Kejagung mengenai penangkapan terhadap petinggi BGN, yakni Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, kemudian
mantan Wakil Kepala BJN Letjen TNI Lodewi Kusum dan juga mantan Kepala BJN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya. Ini rasa-rasanya sebentar lagi dari pihak Kejagung akan memberikan statement terkait penangkapan tersebut. Dan itu yang juga menjadi pertanyaan, sekiranya apa yang terjadi? Teman-teman media yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, yang kami hormati Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, dan rekan-rekan media yang berbahagia, yang terima kasih atas kesabarannya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Indayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Kusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan
dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih teman-teman media. Ya. Pencopotan pejabat yang lama. Terima kasih, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya, mungkin dari evaluasi setelah setahun itu, temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Terima kasih. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Demikian? Cukup ya? Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itulah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan, karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya? Tunggu, nanti akan kita umumkan. Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman media. Terima kasih. Selamat malam. Keterangan yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan pergantian posisi dari pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional. Tadi disampaikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Dedan Hidayana digantikan oleh wakilnya Nani Sdeyang. Sementara untuk dua wakil yang lain, Lodik Pusung dan juga Sony Sonjaya dicopot dari jabatannya, digantikan oleh dua wakil yang akan mendampingi Nani Sdeyang dalam menakodai Badan Gizi Nasional, yakni ada Agustin
Justina Arumsari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP. Kemudian juga ada Maijen Trenggono yang saat ini sebagai Wadirut PT Agrinas Pangan Nusantara. Tentu tadi disampaikan oleh Prasetyo Hadi bahwa keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan monitor selama 1,5 tahun. Oke, terima kasih banyak. Sekaligus Ketua DPD HKTI Provinsi Nusa Tenggara. Setelah disampaikan tentu akan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Breaking News Kompas TV kami akhiri dan program Kompas Malam akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami, saudara.